Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dias, ya, Ibu Dias. Saya akan mengajar tentang SCJ dan SJW nantinya, ya. Kita langsung ke materinya saja, ya, yaitu tentang peristiwa di Eropa yang berpengaruh bagi dunia. Nah, ini ada merkantilisme, Renaissance, reformasi gereja, dan revolusi industri. Ada beberapa pasti yang asing dan ada yang tidak tidak asing, ya, yang didengar untuk istilahnya. Yang pertama ini ada merkantilisme. Apa sih merkantilisme itu? Merkantilisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata merchant yang artinya dagang. Apa sih pengertiannya? Suatu politik ekonomi ditandai adanya campur tangan pemerintah dengan tujuan untuk memupuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya. Jadi pada saat itu ukurannya adalah logam mulia, ya. Jadi dari pemerintah ini mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai tujuan utamanya. Nah, latar belakangnya apa sih? Ada munculnya negara merdeka di Eropa. Setiap negara merdeka ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian diperlukan perekonomian yang kuat, ditetapkannya logam mulia sebagai standar kekayaan yang saya bilang tadi. Kemudian dibukanya jalur perdagangan. Ya, ciri-ciri dari merkantilisme ini ada negara ikut campur, mengawasi sistem perekonomian, etatisme, ya. Kemudian meningkatkan ekspor dibandingkan impor. Barang yang boleh diimpor hanya bahan mentah dari negara yang telah dikuasai. Mencegah barang-barang impor dengan memperlakukan biaya masuk yang tinggi. Kemudian meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Mencari negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai daerah jajahan. Kapan sih ini merkantilisme itu? Merkantilisme ini berkembang di abad ke-16, kemudian mulai 17 dan 18 ini mulai menghilang, ya. Nah, siapa aja sih tokoh-tokohnya? Ini ada Thomas More, ya, Jean Bodin, sama Jean Baptiste Colbert. Ya, ini Thomas More dari Inggris, ya, dari Inggris. Kemudian menurutnya cara untuk meningkatkan kekayaan negara adalah dengan meningkatkan perdagangan, ya. Kemudian Jean Bodin dari Prancis, ya, orang pertama yang menyajikan teori tentang uang dan harga. Kemudian ada Jean Baptiste Colbert, ini menteri utama di bidang ekonomi keuangan Prancis, ya, atau tentang Colbertisme. Ini dia mendorong munculnya perusahaan baru khususnya yang bergerak dalam perdagangan antar negara. Nah, ada negara-negara penganut sistem ekonomi merkantilisme, ada Inggris, ya. Jadi ketika Inggris ini ada Inggris, Prancis, Jerman, Belanda. Ini berpengaruh di Eropanya sendiri itu pelayaran, ya, pelayaran dunia. Oke, dari pelayaran dunia ini karena apa? Karena menganut imperialisme kuno. Ya, imperialisme kuno ini tahu kan tentang gold, glory, gospel. Gold itu adalah mencari kekayaan sebanyak-banyaknya berupa emas, glory kejayaan, kemudian gospel ini menjabarkan agama Kristen. Nah, dan pada saat itu juga dari pelayaran ini munculkan kongsi-kongsi dagang, ya. Kalau dari Inggris ini ada EIC, ya, kemudian dari Prancis, ya, itu ada kongsi dagang Prancis, ya. Kemudian Jerman, kemudian ada Belanda terkenal dengan VOC. Jadi kalau wilayah timur Tanjung Harapan itu VOC ke kita, ya, Indonesia. Kalau wilayah barat Tanjung Harapan itu namanya WIC, ya, ke arah, kalau WIC ini ke arah pantai timur Amerika, dari Afrika sampai pantai timur Amerika. Nah, ini berakhirnya politik merkantilisme ini seiring munculnya teori liberalisme ekonomi
oleh Adam Smith ya, terkenal dengan bukunya The Wealth of Nations. Nah, tadi pengaruhnya merkantilisme di Eropa. Nah, ini pengaruh merkantilisme di Indonesia. Pertama ada Belanda, tentu Belanda tadi ya, VOC datang ke Indonesia dan menerapkan merkantilisme di Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi tujuan politik kolonialisme negara Eropa ya. Kemudian rakyat Indonesia menderita karena harga barang menjadi murah dan upah buruh pun menjadi murah. Baik, cukup sekian untuk pertemuan tentang merkantilisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.